Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kita semua. Apa kabar guys? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, selamat bergabung bersama kami. Pada kesempatan kali ini ya, di video kali ini kita akan mencoba membahas ya mengenai logika ya, mengenai logika yang pertama yaitu kita akan mempelajari mengenai preposisi, lalu kita akan bahas mengenai konjungsi dan disjungsi. Oke, mari kita mulai ya. Nah, kita mulai dulu dari pendahuluan pertama kita. Oke, logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Aristoteles telah melakukan studi yang terperinci tentang argumen logika. Dari sini kita bisa pahami bahwa ilmu tentang logika ini adalah ilmu yang sudah sangat lama sekali ya. Bayangkan pada abad ketiga sebelum Masehi ya, ini sudah dipelajari ya. Oke. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus belajar logika ya? Oke, yuk kita simak ya. Logika adalah metode atau teknik untuk ya, pertama ya, logika itu adalah metode untuk meneliti ketepatan dalam penalaran. Ya, logika itu juga adalah suatu metode yang berguna untuk mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar. Ya, logika juga merupakan metode yang dipergunakan untuk melakukan penarikan kesimpulan yang absah, ya, penarikan kesimpulan yang sah. Oke, nah dari ketiga penyebutan tadi, ya, kita melihat di situ ada kata penalaran. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penalaran? Oke, penalaran adalah proses berpikir kritis dan logis dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke, nah kita lihat selanjutnya. Nah, menurut F. Susianto, ya, logika itu merupakan the calculus of computer science. Apa yang dimaksud dengan calculus of computer science ya? Nah, ternyata logika itu merupakan dasar-dasar matematis untuk suatu perangkat lunak. Jadi, orang computer science ya, orang yang berkecimpung di dalam ilmu computer science mempergunakan logika sebagai pertama untuk memformalkan semantik bahasa pemrograman dan spesifikasi program. Lalu, logika juga berguna untuk menguji ketepatan suatu program. Nah, oleh sebab itu, logika ini menjadi sesuatu yang fundamental, ya, menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kalian yang berkecimpung di dalam dunia atau ilmu computer science, ya. Oke, jadi tidak ada lagi alasan kalau apa kita tidak mau mempelajari logika, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan proposisi. Nah, kita lihat di dalam kehidupan kita ya guys ya, kita mengenal yang namanya kalimat ya. Di sini saya buat ya, ada kalimat yang berbentuk pernyataan. Apa contohnya? Pintu itu terbuka. Ya, pernyataan. Lalu ada kalimat yang berbentuk pertanyaan. Apakah pintu itu terbuka? Lalu ada kalimat yang berbentuk perintah, buka pintu itu. Lalu ada kalimat yang keempat, yaitu kalimat yang berbentuk permintaan, tolong pintunya dibuka. Oke guys, di sini ada 4 bentuk kalimat. Nah, dari 4 bentuk kalimat ini, kira-kira mana ya yang dapat kita tentukan nilai kebenarannya? Mana kalimat yang bisa kita tentukan, mana yang benar, mana yang salah. Oke? Nah, ternyata dari keempat kalimat tersebut, ya hanya pernyataanlah yang memiliki nilai kebenaran benar atau salah. Tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Nah, dari sini kita dapatkanlah definisi dari preposisi ya. Preposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah,
tetapi ya tidak keduanya. Oke guys? Nah, kita sudah mengenal guys ya apa yang dimaksud dengan preposisi, yaitu kalimat yang dapat bernilai benar ataupun salah, tetapi tidak boleh keduanya. Oke? Nah, itu tadi preposisi. Yuk, biar lebih mudah kita pahami, kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, di sini ada 7 kalimat yang merupakan contoh-contoh proposisi. Yang pertama, 124. 124 adalah bilangan yang habis dibagi 4. Nah, kalimat pertama ini ya dapat kita tentukan nilainya benar atau salah ya. Oke, begitu juga kalimat yang kedua, Istana Maimun berada di kota Medan ya, benar. Fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 memiliki nilai minimum min 1 juga dapat kita tentukan ini benar atau salahnya. Ya, lalu yang keempat, Gunung Semeru berada di Pulau Sumatera, jelas ini salah guys ya. Yang kelima, nilai x ditambah 5 sama dengan 7 untuk x sama dengan 4, jelas salah guys ya. Yang keenam, untuk setiap x bilangan asli, x kuadrat dikurang 4x kurang 5 lebih besar sama dengan 0. Ini juga bisa kita buktikan benar atau salahnya guys ya. Yang ketujuh, Tetikus adalah software komputer. Salah guys ya, karena dia apa? Hardware ya. Nah, ini 7 buah kalimat ya dapat kita tentukan nilainya benar atau salah. Sehingga ketujuh kalimat ini adalah contoh preposisi. Nah, selanjutnya guys, kita lihat ya kalimat yang berikut. Kalimat pertama, pelajari video ini dengan baik. Yang kedua, berapa skor pertandingan antara Inter Milan versus Liverpool kemarin? Yang ketiga, nilai X ditambah 4 sama dengan 8. Yang keempat, Tony lebih muda daripada Angga. Oke guys, 4 kalimat ini bukanlah suatu preposisi. Kenapa guys? Nah, kita lihat dulu alasannya guys ya. Yang pertama, itu adalah suatu kalimat perintah ya. Pelajari video ini dengan baik. Berarti kan perintah guys. Berarti bukan pernyataan ya, maka ini bukan preposisi. Yang kedua, kalimat kedua, ya berapa skor pertandingan antara Inter Milan versus Liverpool kemarin? Jelas ini adalah suatu pertanyaan guys ya, maka bukan juga preposisi. Yang ketiga gimana guys? Nilai X ditambah 4 sama dengan 8. Nah, ini juga bukan proposisi karena kita nggak tahu ini benar atau salah. Karena apa? Karena kita nggak tahu X-nya berapa. Ya, begitu juga nomor 4. Tony lebih muda daripada Angga. Tony yang mana? Angga yang mana? Oke, guys. Nah, ini tidak dapat kita tentukan juga nilai benar dan salah. Tetapi, ya, untuk kalimat ketiga dan kalimat keempat ini bisa menjadi proposisi, guys. Jika apa? Jika X-nya kita ketahui, dan Tony juga Angga itu juga kita ketahui. Nah, ya guys ya, untuk kalimat ketiga dan keempat ini ya disebut dengan kalimat terbuka. Ya, kita dapat mengubahnya menjadi proposisi jika nilai variabelnya, nilai X, Tony dan Angganya apa? Kita ketahui. Oke guys, bagaimana? Bisa ya kira-kira kita membedakan mana mana sebuah kalimat yang merupakan proposisi, mana kalimat yang bukan proposisi. Oke guys? Nah, kita lanjut guys ya. Nah, berikutnya kita melihat ada yang namanya proposisi majemuk. Ya, kita mengenal kata majemuk. Berarti apa? Lebih daripada satu guys ya. Nah, proposisi majemuknya apa? Adalah gabungan atau kombinasi ya, kombinasi dari apa? Proposisi-proposisi. Nah, di sini ya kita sebut ya proposisi majemuk adalah proposisi yang terbentuk dari kombinasi satu atau lebih proposisi melalui penggunaan operator logika. Oke guys. Nah, di sini minimal kita ada 5 ya, 5 bentuk ya proposisi majemuk. Yang pertama ada konjungsi ya atau dan ya. Lalu ada disjungsi ya atau. Nanti disjungsi ini kita bagi dua, ada yang namanya inclusive or, ada yang namanya exclusive or. Lalu ada implikasi jika maka, lalu ada biimplikasi jika dan hanya jika, lalu ada negasi bukan. Nah, pada video kali ini kita hanya mempelajari mengenai konjungsi dan disjungsi ya.
Nanti untuk implikasi, biimplikasi, dan negasi, boleh kalian tonton di video yang berikutnya, guys ya. Oke, nah kita mulai ya, bahas apa yang dimaksud dengan konjungsi dan apa yang dimaksud dengan disjungsi. Oke, guys. Nah, kita lihat yang pertama dulu, guys ya, konjungsi. Kalau kita punya dua buah proposisi, yaitu P dan Q, maka proposisi majemuk. Nah, lihat. P dan Q. Jadi notasinya seperti ini, guys ya. Nah, ini. P dan Q. Dibaca P dan Q, ya. Oke. Nah, saya buat contoh, guys. Andaikan P ya adalah kalimatnya adalah proposisinya adalah hari ini adalah hari Senin. Lalu Q, murid-murid melakukan upacara di lapangan. Maka proposisi majemuk konjungsi adalah apa? P dan Q. Hari ini adalah hari Senin dan murid-murid melakukan upacara di lapangan. Ya, tinggal gabungkan saja dan tambahkan kata dan. Oke, guys. Nah, kita lihat contoh kedua, guys. Nah, di sini ada proposisi Ani rajin belajar dan membantu ibu. Bagaimana kita tulis, guys ya? Oke, kita dapatkan di sini P itu adalah Ani rajin belajar ya. Kita misalkan P. Lalu di sini ada kata Ani sebenarnya. Ani membantu ibu. Kita misalkan dia adalah Ki. Maka karena di sini ada kata dan, maka notasinya jadi seperti ini, guys. P dan Ki. Oke, guys. Cukup mudah ya saya rasa ya. Oke, nah ingat, dalam kehidupan kita, nanti bisa saja kata dan itu diganti dengan kata apa? Tetapi. Ya, jadi tetapi itu sama saja dengan apa? Dan ya. Oke, guys. Sekarang, di dalam logika, ya, tadi kan kita melihat ada namanya nilai kebenaran ya. Nah, untuk melihat nilai kebenaran dari preposisi konjungsi, preposisi majemuk, ya, kita punya yang namanya tabel kebenaran. Nah, yuk kita lihat bagaimana tabel kebenaran dari konjungsi. Nah, sebelumnya, mari kita lihat ilustrasi berikut ya. Hadiah untuk juara satu kompetisi A adalah uang tunai 2 juta rupiah dan smartphone. Nah, kalau kamu guys mendapat juara satu ya pada kompetisi tersebut, apa yang kamu akan dapatkan? Nah, ya, kamu akan mendapatkan uang tunai, jelas. Smartphone, jelas ya. Nah, jadi yang akan kamu dapatkan kalau kamu juara satu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika hanya diberikan salah satu dari kedua hadiah tersebut? Ya, jika dikasih cuma uang tunai 2 juta saja atau smartphone saja, kalian terima atau kalian tolak, guys? Nah, karena tadi di soalnya, di pernyataannya, dia mengatakan kata dan, ya, maka jika diberikan hanya salah satu, maka itu wajib Anda tolak. Oke? Nah, sehingga dari sini kita dapatkan nilai tabel kebenarannya adalah lihat. Ya, kalau P-nya true, Q-nya juga true, ya atau benar-benar, maka P dan Q-nya juga bernilai benar. Nah, kita lihat P-nya benar, Q-nya salah, maka P dan Q-nya salah. Ya, karena salah satu cuman. Begitu juga dengan P-nya false, Q-nya true, ya karena salah satu saja yang benar, maka nilai kebenaran P dan Q-nya salah. Nah, apalagi dua-duanya salah, ya otomatis apa? Nilainya juga salah ya, P dan Q-nya juga salah. Oke, guys. Nah, sehingga nilai kebenaran salah satu dari P, Q bernilai salah, false, maka nilai kebenaran P dan Q-nya juga bernilai salah atau false ya. Karena kalau ada kata dan, kedua-duanya wajib benar. Oke, guys. Nah, itu untuk konjungsi ya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat contohnya guys ya, latihannya ya. Oke, diketahui proposisi P, 2 adalah bilangan ganjil. Q, hasil dari 3 tambah 5 sama dengan 8. Tentukan nilai kebenaran dari P dan Q. Oke guys, dicoba ya. Kira-kira nilai kebenaran P dan Q ini benar atau salah ya? Oke, yuk kita lihat pembahasannya ya. Pertama kita harus tentukan dulu nilai kebenaran dari P dan Q-nya guys.
Oke, ya, P dia bilang adalah 2 adalah bilangan ganjil. Benar atau salah, guys? Oke, jelas salah ya, karena 2 itu genap. Maka nilai kebenarannya salah, false. Q, hasil dari 3 tambah 5 adalah 8. Oke, jelas benar ya. Oke, true. Nah, dan karena salah satunya false, karena salah satunya false, maka nilai kebenaran juga apa? False. Ya, oke. Cukup mudah ya untuk mencari nilai kebenarannya. Oke, kalau kamu berhasil menjawab false, maka kamu layak mendapatkan jempol. Oke, nah sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan disjungsi. Oke, nah kita lihat ilustrasinya ya. Di kasus pertama, mahasiswa semester 1 di Universitas X wajib mengambil mata kuliah bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Nah, kasus kedua, hadiah untuk juara 1 kompetisi A adalah uang tunai 2 juta atau smartphone. Oke guys, kita lihat di kasus 1 dan kasus kedua ini sama-sama ada kata atau. Nah, ya kan, sama-sama ada atau. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah atau di kasus pertama dengan atau di kasus kedua itu memiliki makna yang sama? Oke, kita lihat penjelasannya. Di kasus pertama, ya, mahasiswa semester 1 di Universitas X wajib mengambil mata kuliah bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Oke, kira-kira kalau kamu yang menjadi mahasiswa semester 1 ini, maka mata kuliah apa yang kamu ambil? Nah, dalam kesempatan ini, kamu memiliki 3 kemungkinan, guys. Ya, pertama, kamu boleh mengambil mata kuliah bahasa Inggris saja. Sedangkan yang kedua, kamu boleh mengambil mata kuliah bahasa Jerman saja. Yang ketiga juga kamu boleh ngambil dua-duanya. Ya, kamu boleh ngambil mata kuliah bahasa Inggris dan mengambil mata kuliah bahasa Jerman. Ya, jadi di kasus pertama ini, guys, kalian bisa memilih 3 pilihan yang ada. Boleh milih salah satu atau boleh milih keduanya. Nah, bagaimana kasus yang kedua, guys? Apakah berlaku hal yang sama? Nah, ya, hadiah untuk juara 1 kompetisi A adalah uang tunai 2 juta atau smartphone. Nah, kalau kamu menjadi juara 1 kompetisi A, maka apa hadiah yang mungkin kamu dapatkan? Maka cuma ada 2 kemungkinan, guys. Kamu bisa dapat 2 juta saja, atau kamu hanya mendapatkan apa? Smartphone saja. Apakah boleh kedua-duanya? Tidak, guys. Ya, nah kamu tidak dapat eh, kedua-dua hadiahnya, ya. Nah, walaupun di sini memakai kata atau, ya, tapi dalam kasus ini, guys, kamu hanya boleh memilih apa? Salah satunya. Kamu hanya boleh memilih 2 juta atau kamu hanya boleh apa? Memilih smartphone. Jadi berbeda untuk kasus satu dan kasus kedua, guys, ya. Nah, nanti dalam hal ini kasus pertama itu kita sebut dengan apa? Inclusive or atau disjungsi inklusif, atau secara umum ini kita sebut dengan disjungsi. Sedangkan kasus kedua, guys, ya, ini disebut dengan exclusive or atau disjungsi eksklusif. Nah, apa contoh lain dalam exclusive or nih? Nah, contohnya gini, kalau kalian pernah dengar ya, narapidana itu ya diberikan hukuman penjara 5 tahun atau ya denda 1 miliar. Kira-kira narapidana itu ya milih penjara 5 tahun atau milih denda 1 miliar, atau dia milih dua-duanya? Nggak mungkin kan, guys, ya. Pasti dia apa? Hanya memilih salah satu. Nah, itu yang disebut dengan apa? Exclusive or. Nah, kita lihat ya, nih. Jadi kalau seandainya kita punya 2 preposisi P dan Q, ya, maka preposisi majemuk disjungsi P atau Q. Notasinya gini ya. Nah, ini. Jadi kalau ada notasinya kayak gini, guys, P atau Q, ini berarti apa? Inclusive or ya. Berarti boleh salah satu atau keduanya ya. Lalu ada disjungsi eksklusif. Nah, ini. Notasinya P tambah dalam lingkaran Q ya. Dibaca apa? P exclusive or Q, ya. P atau Q tetapi tidak
keduanya. Nah, ingat guys, dalam kehidupan sehari-hari, pemakaian kata exclusive or ya tidak pernah digunakan. Ya, jaranglah dipergunakan orang ya. Exclusive or, kata-kata exclusive or itu. Jadi, kita harus menerjemahkan makna kata atau yang digunakan. Apakah maknanya mengarah ke boleh keduanya atau tidak keduanya. Kadangkala, agar tidak menimbulkan makna ganda, beberapa orang menggunakan kata atau dilanjutkan dengan kata apa? Tidak boleh keduanya. Nah, kayak gini misalkan guys. Jenis kelamin L atau P. Nah, kalau ini maknanya inclusive or atau exclusive or. Ya jelas ya, ini adalah kasus exclusive or. Mana ada orang yang jenis kelaminnya apa? L juga P. Ya kan guys? Nah, maka apa? Ini ada kasusnya exclusive or. Nah, ada juga gini, kamu boleh makan durian atau makan manggis, tetapi tidak boleh keduanya. Jadi langsung dijelaskannya di sini guys. Ya, langsung ditambahkan apa? Tapi tidak boleh keduanya. Kalau ini kan enggak. Ya, dia cuma bilang apa? L atau P. Maka kita yang harus mendefinisikan, memperkirakan itu kasusnya inclusive or atau itu kasusnya apa? Exclusive or. Oke, guys? Nah, sekarang kita coba lihat tabel kebenarannya. Sehingga tabel kebenarannya tadi kan, kalau dia atau apa? Kalau salah satunya benar, ya dia boleh, apalagi kedua-duanya benar. Maka apa? Jika ada T, ya jika ada di situ yang benar, maka hasil akhirnya P atau Q-nya apa? Bernilai benar. Tetapi kalau dia exclusive or, hanya boleh salah satunya benar, guys. Nah, gini ya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan apa? Kalau P atau Q, ya, salah satu P Q bernilai true, bernilai benar, maka apa? P atau Q-nya apa? Juga bernilai apa? Benar ya. Jika salah satunya benar, maka P atau Q-nya juga benar. Sedangkan kalau di exclusive or, jika P Q-nya sama, maka P exclusive or Q-nya false, salah. Ya, tetapi kalau P Q-nya berbeda nilai kebenarannya, maka P exclusive Q or Q-nya bernilai apa? True. Oke guys, cukup mudah untuk diingat guys ya. Nah, supaya lebih mudah, kita coba simak contoh berikut ya. Kalau P adalah kalimat apa? 16 adalah bilangan yang habis dibagi 4. Q X kuadrat dikurang X dikurang 6 lebih besar 0 untuk X lebih besar pada 3. Tentukan nilai kebenaran P atau Q, tentukan nilai kebenaran P exclusive or Q. Oke guys, coba ya. Kira-kira ini jawabannya apa ya? Nah ya, pertama yang harus kita lakukan tentukan nilai kebenarannya ya. P, 16 adalah bilangan yang habis dibagi 4. Benar atau salah guys? Jelas benar ya, berarti true. Q-nya X kuadrat dikurang X kurang 6 lebih besar 0. Untuk X lebih besar daripada 3. Benar atau salah ya? X lebih besar daripada 3, kita coba aja 4 guys ya. 4 kuadrat 16 dikurang 4, 10. 10 dikurang 6, 4. 4 ya, 4 lebih besar 0. Benar guys? Benar ya? Oke. Nah, karena dua-duanya benar, berarti nilai kebenaran P atau Q-nya apa? Juga benar. Ya, sedangkan nilai kebenaran dari P exclusive or apa? Karena dia sama, maka apa? Nilainya apa? False. Oke, guys. Nah, ini adalah penjelasan kita mengenai apa itu preposisi, apa itu konjungsi, dan apa itu disjungsi. Oke, guys. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Silakan lanjut ke video logika kedua untuk memahami mengenai implikasi, diimplikasi, dan negasi. Oke guys, kita ketemu di video berikutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.